Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan dari Politeknik Negeri Banyuwangi, Prodi Agribisnis. Nah, di sini saya mendapatkan tugas UAS dengan materi konservasi lingkungan yang diampu oleh Bapak Kholik. Nah, langsung saja pada pertanyaannya. Jelaskan siklus hidrologi secara detail. Oke, langsung saya jawab. Siklus hidrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidrologia, yang artinya siklus air. Jadi, siklus hidrologi yaitu sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus karena bentuknya memutar yang berlangsung secara berkelanjutan. Inilah yang menyebabkan air tidak pernah habis. Pada sirkulasi hidrologi ada beberapa tahapan, antara lain 1. Evaporasi, yaitu suatu proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau penguapan. Nah, untuk yang kedua yaitu transpirasi, yaitu penguapan air yang berlangsung di jaringan makhluk hidup, contoh hewan dan tumbuhan. Selain itu, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup menjadi uap air. Nah, untuk yang ketiga yaitu kondensi. Kondensi merupakan berubahnya air menjadi partikel-partikel es. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah pada saat berada di ketinggian. Nah, untuk yang keempat yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan perubahan es di kutub ataupun di gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses mencair. Nah, sedangkan yang kelima yaitu adveksi. Adveksi perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam horizontal. Yang keenam yaitu run-off. Run-off pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah dari permukaan bumi. Nah, untuk yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi yaitu proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Nah, tambahan selain itu, siklus hidrologi ada beberapa tahapan. Maksudnya ada macam-macam hidrologi, yaitu hidrologi pendek, hidrologi panjang, dan hidrologi sedang. Untuk selanjutnya soal nomor 2. Bertambah populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya, terutama kebijakan pemerintah harus diterapkan secara tegas. Apabila kebijakan tersebut diterapkan secara tegas, kemungkinan besar pembangunan semakin berkurang. Banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi perumahan. Banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi bisnis. Nah, ini yang berakibat tanah menjadi rusak, lingkungan menjadi rusak, terjadinya longsor dan terjadinya banjir. Seharusnya pemerintah tidak memandang itu pihak elit ataupun pihak bawah. Apapun kejadiannya harus ditindaklanjuti secara tegas. Indonesia memang negara hukum, akan tetapi hukum tidak berlaku, yang berlaku hanyalah uang. Untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu lingkungan? Kalau menanggapi isu lingkungan, pemerintah kayaknya tidak sering. Yang saya lihat di TV ataupun di artikel-artikel ataupun di berita. Yang sering dilakukan yaitu ekonomi dan ekonomi, tidak memikirkan lingkungan. Seharusnya Indonesia memikirkan ekonomi juga
lingkungan juga sinkron. Kemungkinan besar semakin tahun Indonesia ini tidak adanya lahan. Ya mungkin seperti itu. Adanya perkembangan pembangunan terus-menerus. Inilah yang menjadikan lingkungan menjadi rusak. Nah, langsung saja pada pertanyaan nomor 4. Apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi seorang bupati Banyuwangi tidak terkait program lingkungan? Oke, yang pertama kali saya meng-cross check antar kecamatan. Bertujuan agar lingkungannya bersih, agar lingkungannya berjalan dengan lancar. Dengan melakukan program 1 minggu ataupun 2 minggu melakukan bersih dalam satu desa. Semua desa harus diperbaiki, semua desa harus dibersihkan. Tidak seperti ini. Semua desa diterapkan tidak ada pembersihan 1 minggu ataupun selanjutnya. Seharusnya memberikan jadwal 1 minggu pembersihan, 1 minggu pembersihan semua desa, dan memberikan tong sampah setiap desa ataupun setiap RT. Dengan hal itu tidak membuang sampah, tidak membuang organik gaik secara sembarangan. Dengan hal inilah mungkin perkembangan lingkungan menjadi lebih baik. Nah, untuk yang kedua yaitu memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan maupun masyarakat yang miskin. Banyak kaum miskin yang membutuhkan, banyak kaum miskin yang berkurang ekonominya. Akan tetapi mungkin pemerintah Banyuwangi sudah memberikan dana tersebut. Akan tetapi dari desa kemungkinan dikorupsi lagi. Banyak tetangga-tetangga yang miskin, maksudnya yang ekonominya berada di bawah rata-rata, seharusnya dia layak mendapatkan dana, akan tetapi dia justru tidak mendapatkan dana. Inilah yang menjadikan lingkungan semakin rusak. Inilah yang menjadikan masyarakat menjadikan lemah. Ya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembenahan jalan. Kenapa pembenahan jalan? Karena polusi tidak bertambahan, terutama di lingkungan kecil, terutama di lingkungan desa. Seharusnya pihak DPR ataupun anggotanya meng-cross check tiap bulan ataupun 2 bulan, kayak 3 bulan meng-cross check. Tidak hanya 1 tahun saja meng-cross check, tapi tiap bulan lah. Karena kami membutuhkan kaum tinggi. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.